warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhikam Rumalean, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Impres Otoere, Kabupaten Fakfak, sekaligus sebagai mahasiswa PPB dalam jabatan tahun 2024 program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor peserta 910119000059 pada hari Kamis 17 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Impres Otoere. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri nikmat Allah hari ini masih dapat dipertemukan Bapak Guru dengan anak-anak. Berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa. Dalam rutin doa belajar supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar, supaya kita juga mendapat hikmah dari Allah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Surat pendek atau juz'ah Hasanah. Harus membiasakan diri untuk membaca surat-surat pendek. Sama-sama ikuti Bapak Guru ya. Absen dulu. Cek kehadiran. Kan Bapak Guru sebut namanya. Yusri. Alim. Gita. Fitra. Tiara. Fadila. Jalaluddin. Eden. Ramadhani. Putra. Untuk membiasakan diri cinta tanah air, cinta kepada tanah air dengan menyanyikan lagu wajib nasional.
kita sudah membaca doa, sudah membaca surat pendek, menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang kita masuk ke pembahasan pembelajaran. Pembelajaran masih tetap model pembelajarannya itu DBL atau diferensiasi basic learning. Oke? Nah, materi pendidikan agama Islam dan Budi. Anak-anak masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Nah, siapa yang tahu pelajaran minggu lalu? Silakan. Yaitu pintar. Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Minggu yang lalu itu kita belajar tentang mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat. Yang pertama, yang kedua yaitu tentang pesan pokok. Pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Pesan pokok Quran surat Al-Hujurat minggu lalu. Siapa yang tahu pesan pokoknya? 1. Jalan. Pesan pokok Quran surat Al-Hujurat masih ingat? Yaitu manusia tercipta dari Adam. Bukan. dari laki-laki Dan perempuan. materi pendidikan agama Islam dan Budi. Anak-anak masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Nah, siapa yang tahu pelajaran minggu lalu? Silakan. Yaitu pintar. Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Minggu yang lalu itu kita belajar tentang mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat. Yang pertama, yang kedua yaitu tentang pesan Pokok. pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. pesan pokok Quran surat Al-Hujurat minggu lalu. Siapa yang tahu? Dari laki-laki Dan perempuan. perempuan. Yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Hawa. Nah, itu pesan pokok. Ada yang kedua, menjaga toleransi. Nah, menjaga toleransi atau tentang keragaman, saling menghormati dan menjaga satu sama yang lain. Kita belajar tentang Menulis surat Al-Hujurat. ketiganya itu menulis Quran surat Al-Hujurat. Al-Hujurat Ayat 3. Sebelum kita masuk di pelajarannya, Bapak Guru ini menyampaikan hari ini kita belajar model pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi basic learning DBL. Nah, pembelajaran apa? DBL. DBL atau diferensiasi basic learning atau disebut BDBL. Ada 3, yaitu yang pertama auditory, yang kedua visual, yang ketiga kinestik. Nah, perhatikan. Auditory itu siswa mendengarkan contoh rekaman bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. yang siswa akan kerjakan adalah produknya itu siswa membuat presentasi tentang surah Al-Hujurat. Nah, itu yang pertama nanti kalian kerjakan. Nah,
visual. Visual itu model pembelajarannya itu siswa memproses contoh gambar, memperhatikan gambar. Gambar Quran surat Al-Hujurat dan dicatat di dalam buku dalam kertas. Perhatikan gambar 1.4. Fitra, siswa memperhatikan gambar 1.4. Memperhatikan gambar 1.4. Gambar ini sedang apa nih? Mereka berdua sedang melihat apa? Surah Al-Quran surat ayat 13. Yaitu tulisan kaligrafi. Tulisan kaligrafi. Siapa yang tahu? Visual. Kemudian siswa membuat percakapan tentang surah Al-Hujurat dalam bentuk tulisan. Percakapan. Toh? Ketiga, kinestetik. Siswa mencari video perkenalan surah Al-Hujurat ayat 13 dan mencatat di buku. Jadi kalian tulis ayat Al-Hujurat yang ke-13, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, tulis di dalam buku. Itu tadi penjelasan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 3 ini yang nanti kalian akan kerjakan sebentar. Halo? Hai. Hello. Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Cara menulis huruf Al-Quran. Nah ini dimulai dari kanan ke kiri. Ini diperhatikan ini. Ini ayat, ini tulisan ayat Quran surat Al-Hujurat. Kemudian contoh yang kedua adalah memperhatikan penulisan hurufnya. Sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Pada contoh berikut ini. Ini dia punya cara penulisan. Ini lembar kerjanya, ini cara penulisan. Menulis Al-Quran dengan benar. Di sini peserta didik diminta untuk bisa menulis Quran surat Al-Hujurat dengan fasih dan tartil dengan benar. Fasih itu, tartil itu dengan benar, baik dan benar. Oke, kita lanjut masuk di pembelajaran yang pertama, yaitu auditory. Apa yang kalian lakukan? Yaitu siswa mendengarkan contoh rekaman bacaan surah Al-Hujurat. Kemudian siswa membuat presentasi tentang surah Al-Hujurat. Oke. Kita masuk. Bapak Guru buka rekaman videonya. Jadi Bapak Guru minta anak perhatikan, jangan ditulis dulu. Perhatikan sini semua. Perhatikan video yang akan Bapak Guru putar. Video tentang bacaan Quran surat Al-Hujurat. Like. Oke. Simak baik-baik. Dengar dan simak baik-baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Video tentang bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Baiklah semuanya, kita masuk, kita lanjut di kegiatannya, pembelajaran kegiatan intinya itu auditori, visual dan kinestik. Nah, peserta didik silakan mengerjakan tugas yang Bapak Guru berikan. Yang sudah jelas ada tadi. Toh, paham semua toh? Bisa toh? Bisa? Nah, silakan kerja. Buat presentasi tentang Quran surat Al-Hujurat tadi. Ketua silakan. Baik, dan benar. Nanti baru untuk Arab lagi. Oh, tulis dulu hasil presentasi dulu. Presentasi terkait dengan bacaan Quran surat Al-Hujurat tadi. Silakan Bapak. Satu saja, tulis satu. Itu yang tulis satu. Tulis yang rapi, yang baik. Tulis satu. Yang baik. Semuanya sudah selesai? Jadi setelah ini sudah kalian kerjakan. Nanti perwakilan dari kelompok, dari masing-masing kelompok, perwakilan satu orang maju ke depan untuk membaca hasil presentasinya. Setelah mendengar dan menyimak Quran surat Al-Hujurat tadi. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari kelompok satu. Jadi sebagai tolak ukur. Menjadi tolak ukur dalam menilai kemuliaan seorang di sisi Allah. Pentingnya persatuan, mendorong untuk membangun hubungan harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat. mantap, silakan maju ke depan untuk membaca hasil presentasi. Hasil presentasi, ya? Nah, kemanusiaan dan kesetaraan. Menggarisbawahi kesetaraan manusia. Memandang tujuan penciptaan menekankan pentingnya dan berinspirasi positif. Oke, mantap. Kita beri aplaus untuk berdua. Hasil presentasi yang dari kelompok dua itu tentang makna analisis makna. Oke, sekarang kita masuk. Lanjut ke kelompok ketiga untuk membacakan hasil presentasi mereka setelah mendengar dan menyimak Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara.
dengan tarikh surat Allah. Sekarang kita lanjut kelompok 4. Akan membaca atau membacakan hasil presentasi mereka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil presentasi kami. Judul presentasi: pesan moral. Takwa sebagai tolak ukur. Menjadi tolak ukur dalam menilai kemuliaan seseorang di sisi Allah. Pentingnya persatuan. Mendorong untuk membangun hubungan harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat. Mantap, beri aplaus. Visual yaitu siswa membuat percakapan. Percakapan tadi sudah ada dibuat 2 orang dari setiap kelompok, masing-masing 2 orang maju ke depan untuk membaca percakapan yang kalian buat. Oke, kita mulai dari kelompok 4. Silakan perwakilan dari 2 orang maju ke depan membaca percakapan. Oke. Yang lain dengar. Kelompok lain dengar. Perhatikan baik-baik. Oke. Iya, saya baru saja membacanya. Ayat itu sangat menarik. Apa menurutmu intinya? Menurut saya, ayat itu manusia kita semua diciptakan dari satu asal yang itu ada. Betul, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada satu suku atau ras yang lebih mulia dari yang lain. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kepada Allah. Iya, dan itu juga tepat sekali di zaman sekarang, di mana banyak perbedaan. Penting banget untuk mengedepankan toleransi dan saling menghormati. Ayat itu sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Dan saya pikir dengan Fokus, perhatikan. ini kita bisa lebih menghargai keberagaman di sekitar kita. Benar, semoga kita bisa jadi contoh yang baik dalam Amin. Nilai-nilai tersebut. Amin. Yuk kita sebarkan pesan ini ke teman-teman lainnya. Mantap. Keren. Kita akan mendengarkan hasil percakapan dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil percakapan kami. Hai, sudah belajar tentang surat Al-Hujurat, khususnya ayat 13. Ya, saya baru saja membacanya. Ayat itu sangat menarik. Apa menurutmu ini bunyinya? Menurut saya, ayat itu mengajarkan tentang kesetaraan semua manusia. Kita semua diciptakan dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Betul, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada satu suku atau ras yang lebih mulia. Iya, dan itu juga mengajak kita untuk saling mengenal satu sama lain. Kita harus membangun hubungan yang baik antar sesama, kan? Perhatikan teman Tepat kalian. sekali. Di zaman sekarang di mana banyak perbedaan penting banget untuk mengedepankan toleransi dan saling menghormati. Setuju. Ayat itu sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Kita perlu menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Dan saya pikir dengan memahami
pesan ini ke teman-teman lainnya. Oke, beri aplaus. Mantap. Oke, baik anak-anak. Itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah memberikan presentasi dan percakapan setelah mengingat dan mendengar dan menonton video Quran Surat Al-Hujur ayat 2. Setelah peserta didik mengikuti atau mempelajari dan menulis Quran Surat Al-Hujurat, peserta didik dapat menulis Quran Surat Al-Hujurat dengan benar dan baik. Nah, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, halo. Oke, baik. Masih semangat? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang berdiferensiasi basic learning, yaitu tentang auditory, visual, dan kinestetik, yaitu membuat presentasi, percakapan, dan menulis Quran Surat Al-Hujurat. Semoga pemanfaatan dari materi ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, untuk cukup sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan